Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya silakan gunakan alat bantu dengar seperti headset atau earphone agar suara menjadi lebih jelas. Karena kita akan membahas seputar dunia gaib dan ruang lingkup dalam keilmuan batin. Qorin, Khodam, sedulur papat limo pancer. Semua merupakan makhluk ciptaan Allah dan semua itu gaib. Walaupun gaib, tetapi asal maupun sumber kehadirannya tidaklah sama. Nah, saya jelaskan satu persatu agar kita faham dan tidak salah mengambil tindakan maupun suatu keputusan. Qorin. Qorin merupakan jenis golongan jin yang sudah lama mendampingi diri kita. Qorin juga bisa disebut jin pendamping. Tetapi asal mereka berbeda seperti Khodam, Qorin adalah pendamping atau bisa juga disebut sahabat gaib kita. Memang sudah ada dari leluhur dan turun-temurun. Sebutannya bisa juga jin pendamping atau dibilang Khodam leluhur. Setiap orang, baik buruk akhlak dan perilakunya juga memiliki Qorin. Yang membedakan hanyalah kedekatan orang tersebut pada Qorin itu sendiri. Qorin sulit dihadirkan, tetapi mereka akan hadir dengan sendirinya walau tanpa harus mengucapkan suatu amalan. Qorin sulit diperintah, tetapi mereka akan membantu atau bekerja dengan sendirinya tanpa harus dimintai pertolongan. Ada pula yang mengatakan bahwa Qorin itu kembaran diri kita. Itu juga benar, namun itu belum tentu. Qorin memang ada yang menyerupai wujud diri kita sendiri. Tetapi, ada pula perawakan wujud mereka menyerupai orang tua atau bahkan leluhur kita sendiri. Qorin yang menyerupai leluhur biasanya pada seseorang yang memiliki pembawaan sifat perilaku, karakter juga pembawaan aura menyerupai nenek moyang atau leluhurnya. Tugas Qorin. Qorin sama seperti Khodam, tetapi cara kerja Qorin sangat berbeda dengan Khodam. Qorin mayoritas pembawaannya memiliki aura pemomong. Aura pemomong bisa diartikan seperti pembimbing atau mendidik. Sama ibaratnya seperti orang tua yang menjaga anaknya. Tentu orang tua tidak suka bila anaknya jika dirugikan atau dizolimi oleh pihak lain. Nah, Qorin seperti itu pula. Cara mereka biasanya memberikan masukan atau nasihat kepada kita seperti telepati atau seperti bisikan gaib. Contohnya, ada seseorang yang datang dan meminta tolong kepada kita. Tetapi sifat orang itu kita tidak mengetahuinya. Nah, Qorin itu menyampaikan pesan kepada kita dari hasil yang dia baca dari orang tersebut. Seperti, jangan dia itu munafik, awas dia itu licik. Nah, itu tadi contoh kecilnya. Tanggap atau peka tidaknya seseorang terhadap pesan dari Qorin tergantung ketajaman dan kepekaan batin orang itu sendiri. Qorin juga berbeda seperti Khodam. Qorin tidak suka diperintah walaupun diberi imbalan. Karena Qorin tahu dan sadar diri akan batasan kodrat antara manusia dan jin. Untuk tingkat energi Qorin mayoritas kebanyakan memiliki tingkat energi dari dasar hingga menengah. Ada pula yang tinggi tetapi jarang ditemui. Bilapun ada, itu pun merupakan suatu anugerah. Anugerah dari Allah telah menghadirkan pendamping gaib yang tingkat energinya bisa dikatakan besar atau tinggi. Sedangkan Khodam merupakan jenis golongan jin yang mendampingi atau menjaga sehingga penyebutannya menjadi Khodam. Tetapi Khodam bukan dari leluhur. Kehadiran Khodam itu bisa hadir dengan sendirinya maupun dihadirkan. Hadir dengan sendirinya, dalam artian jin tersebut mengikuti diri kita dan menjadi penjaga gaib diri kita tanpa diperintah ataupun diminta. Kehadirannya bisa dipicu karena ada kesecocokan pada seseorang yang diikuti Khodam itu sendiri. Faktornya bisa dikarenakan kesecocokan aura, sifat maupun karena sedang mendalami suatu keilmuan. Baik itu ilmu hitam maupun bukan. Sedangkan dihadirkan dalam artian Khodam tersebut dipanggil dengan suatu amalan maupun dengan melakukan ritual. Tentu kita mengetahui bahwa jin itu ada dua golongan, yaitu jin kafir maupun bukan. Ada yang positif dan ada pula yang negatif. Nah, Khodam yang memiliki aura positif biasanya akan mengikuti seseorang yang pembawaan aura positif pula. Tetapi, itu tidak bisa menjadi patokan utama walaupun benar. Seperti, ada seorang yang auranya buruk tetapi Khodam yang mengikutinya memiliki aura yang bagus. Tentu ada faktor penyebab lain yang membuat Khodam itu menyukai atau mau mengikuti orang tersebut. Misalnya,
Walau aura orang itu buruk, tetapi Khodam itu mau mengikuti karena ada hal lain yang membuat kesecocokan. Entah seperti pembawaan diri orang tersebut yang tenang, sama seperti Khodam itu pula yang memiliki karakter tenang. Faktor lain juga bisa mempengaruhi kehadiran Khodam tersebut, karena ada hal saling kesecocokan satu sama lain. Mempelajari suatu keilmuan pun begitu, dapat menyebabkan kehadiran sosok pendamping gaib. Khodam juga bisa hadir dan dihadirkan ke suatu wadah atau perantara seperti pusaka. Khodam itu jenisnya banyak, seperti Khodam jenis petarung, Khodam jenis pemikat, Khodam jenis penunduk maupun jenis lain. Dari berbagai jenis dan kemampuan tersendiri Khodam tersebut, banyak orang yang mencari untuk memanfaatkan tuah maupun kemampuan dari Khodam tersebut. Entah dari mempelajari suatu keilmuan maupun menggunakan perantara seperti benda pusaka. Tingkat energi Khodam juga bervariasi dimulai dari yang rendah hingga tinggi. Jika tidak berhati-hati dan salah mengambil tindakan, tentu resiko buruk bisa terjadi, baik karena tidak kesecocokan energi maupun aura dengan Khodam tersebut maupun karena penyebab lainnya. Jelas ini percuma dan bisa menjadi tidak bermanfaat. Sedangkan sedulur papat limo pancer. Sedulur papat merupakan saudara dari diri kita sendiri. Syai'at kita dilahirkan atau keluar dari rahim seorang ibu. Sesungguhnya ada beberapa unsur yang keluar bersamaan atau berdampingan dengan diri kita. Unsur yang keluar tersebut tak lain merupakan saudara diri kita sendiri. Pertama Kakang Kawah, kedua Adi Ari-Ari, lalu Getih dan Puser. Yang kelima adalah pancer atau diri kita sendiri. Diri kita merupakan pusat kehidupan semua unsur tersebut syai'at dilahirkan. Dalam dunia spiritual, sedulur papat limo pancer ada kaitannya dalam suatu keilmuan. Keilmuan tingkat tinggi yang termasuk dalam ruang lingkup ilmu sejati. Ilmu sejati yaitu ilmu sejatinya dari diri kita sendiri, bukan ilmu Khodam atau ilmu lain, tetapi ilmu yang murni berasal dari diri. Keilmuan sejati jauh tingkatannya dibandingkan keilmuan Khodam. Dalam puncak keilmuan sejati, kita akan mengetahui sejatinya diri kita, sejatinya apa yang ada pada diri kita. Dan syai'at mencapai puncak pembelajaran keilmuan sejati, kita akan menemui siapa sejatinya kembaran diri kita. Itulah yang disebut sedulur papat limo pancer. Kembaran diri kita sudah pastinya gambaran wujudnya menyerupai diri kita sendiri, tetapi suatu hal yang sama belum tentu seutuhnya sama. Begitu pula seseorang yang dilahirkan kembar. Walau identik tetapi watak maupun perilaku belum tentu seutuhnya sama. Setelah seseorang telah menemukan kembaran dirinya, terlebih itu kembaran gaib seperti sedulur papat limo pancer, orang tersebut akan mengetahui apa saja perbedaan dari semua itu. Dari perbedaan tersebut, orang itu mengetahui setiap kelemahan juga kelebihan pada dirinya. Orang tersebut akan mampu menutupi semua kekurangan dan mengembangkan kelebihan juga kemampuan pada dirinya. Inilah yang dinamakan ilmu sejati. Orang tersebut akan mampu mengendalikan, mengatasi suatu hal yang berpotensi atau mempengaruhi terhadap dirinya. Baik itu hal positif maupun negatif. Baik hal itu memiliki dampak buruk maupun tidak. Baik dampak yang muncul dari dirinya sendiri maupun dampak yang muncul atau dipicu dari sesuatu di luar dirinya, seperti hal buruk yang terjadi karena ulah dari orang lain. Tentu orang tersebut akan mudah mengatasinya karena sejatinya hanya Dialah dan Sang Pencipta dirinya yang dapat menentukan baik buruk pada dirinya. Maka dari itu keilmuan sejati jauh tingkatannya dibandingkan keilmuan Khodam. Sedulur papat limo pancer adalah kembaran diri kita yang paling dekat dengan sifat ilahi, terlebih Kakang Kawah. Sifat ilahi tersebut sudah ada pada diri kita, tetapi tergantung orang itu sendiri bisa tidaknya menemukan sifat ilahi pada dirinya. Begitu pula kembaran diri kita sendiri. Sebenarnya sedulur papat sudah ada pada diri kita sendiri, karena mereka juga merupakan bagian dari unsur pada diri kita. Sulit tidaknya menemukan kembaran diri tergantung diri kita masing-masing. Ada hal perlu diketahui, orang yang pernah mengalami kesurupan, orang yang telah memasang susuk, orang yang pernah mengisi Khodam ke badan tentu akan sulit mempelajari, bahkan menghambat dalam mendalami ilmu sejati. Itu dikarenakan dirinya sudah terkontaminasi dan jasad pada dirinya itu bukanlah sejatinya diri orang tersebut. Karena apa? Memasukkan jin atau Khodam ke jasad sama saja seperti memasukkan dua roh pada satu jasad. Tentu kendali jiwa akan terganggu.
Itu bisa dibuktikan contohnya, seperti orang yang memasukkan jin atau khodam ke dalam badan dan khodam yang dimasukkan adalah jenis khodam petarung. Orang tersebut memasukkan khodam jenis petarung pada dirinya dengan alasan untuk memperkuat fisiknya. Nah, sudah pasti khodam atau jin tersebut akan mempengaruhi kendali jiwa pada orang tersebut, seperti orang tersebut akan suka dengan tindak kekerasan seperti baku hantam. Yang dulunya pendiam menjadi kejam, begitu pula sebaliknya. Diri orang tersebut berubah karena faktor dari luar, memasukkan sesuatu di luar dirinya untuk menyatu dalam dirinya. Hal inilah yang telah merubah kendali jiwa orang tersebut. Dalam mendalami keilmuan sejati, haruslah mendalami bekal pengendalian unsur-unsur diri. Karena sedulur papat limo pancer merupakan bagian dari unsur-unsur pada diri kita sendiri. Sedikit bocoran, dalam mendalami bekal keilmuan sejati ini banyak resiko yang akan dihadapi, termasuk ujian hidup. Karena tahap ini keyakinan kita sangat diuji. Seberapa dan sampai manakah kita yakin kepada Allah, agar semua kembaran kita diizinkan hadir untuk kita temui. Hal paling fatal saat mendalami hal ini adalah penyakit hati, mengeluh dan kurang khusyuk saat melakukan suatu tindakan apapun. Inilah faktor penyebab yang dapat mempersulit dalam pembekalan keilmuan batin. Mohon maaf, sedikit pesan dari saya. Mau seberapa hebat diri kita, mau seberapa banyak khodam yang kita miliki, dan mau seberapa tinggi ilmu yang kita miliki, semua akan percuma bila kita tidak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan diri kita ini. Sang Pencipta yang telah menciptakan seisi alam semesta ini, yaitu Allah. Karena hanya Allah lah yang menghendaki segala sesuatu bisa terjadi.